Pasti udah pada lihat kan belakangan ini di media sosial lagi rame banget ngomongin LPDP. Tapi bukan karena ada prestasi baru, melainkan karena ada ribut-ribut soal alumni yang seolah-olah lupa pendidikannya itu dibiayai pakai uang siapa. Nah, sebelum kita ikut-ikutan panas, gimana kalau kita coba bedah dulu ada apa sih sebenarnya di balik semua ini? Oke, jadi ini dia nih pertanyaan utamanya. Sebenarnya program LPDP ini beneran sebuah investasi buat masa depan Indonesia? Atau jangan-jangan cuma jadi semacam tiket gratis buat segelintir orang biar bisa kerja dan menetap di luar negeri? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus samain persepsi dulu soal hal yang paling fundamental. Gini, LPDP itu bukan hadiah, bukan juga bansos atau belas kasihan dari negara. Anggaplah ini sebuah janji. Sebuah kontrak serius antara satu orang penerima beasiswa dengan jutaan rakyat Indonesia yang udah patungan buat bayarin sekolah mereka. Jadi dari awal dirancang program ini tuh emang investasi strategis jangka panjang. Negara itu secara sadar bertaruh gede, ngeluarin duit miliaran bukan cuma buat satu orang, tapi buat membeli sesuatu yang jauh lebih berharga di masa depan, yaitu kontribusi, keahlian, dan inovasi mereka untuk membangun Indonesia. Dan investasinya ini nggak ngawur loh. Coba lihat di daftar ini. Dari pangan, energi, sampai digitalisasi. Ini bukan sembarang sektor. Ini adalah medan perang ekonomi dan teknologi Indonesia di masa depan. Tujuannya tuh jelas banget. Negara butuh jagoan-jagoan di bidang ini buat pulang dan jadi motor penggerak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali, entah kenapa, suka dilupakan. Semua kewajiban ini tuh bukan aturan yang tersembunyi. Ini bukan tulisan kecil di bawah. Ini adalah kontrak yang tebal yang mereka tanda tangani di atas materai jauh sebelum mereka bahkan mikirin mau packing koper. Aturan main utamanya simple, namanya Formula 2N+1. Biar gampang, kita pakai contoh. Misalnya, kamu dapat beasiswa S2 selama 2 tahun, berarti N-nya itu 2 kan? Nah, kewajiban kamu buat mengabdi di Indonesia itu adalah 2 dikali 2 ditambah 1. Totalnya 5 tahun, udah sesimpel itu. Nggak ada area abu-abu, nggak bisa ditawar. Dan kewajiban itu nggak bisa ditunda-tunda. Begitu lulus dan dapat ijazah, countdown langsung dimulai. Mereka cuma dikasih waktu 90 hari atau sekitar 3 bulan untuk kembali ke Indonesia. Jadi alasan klasik kayak, mau cari pengalaman kerja dulu di luar setahun 2 tahun, itu nggak ada di kamus LPDP. Aturannya sangat ketat. Terus mungkin ada yang mikir, paling aturannya cuma buat nakut-nakutin doang. Eits, jangan salah, angka 44 ini bukan cuma statistik. Ini adalah 44 orang beneran yang udah kena sanksi karena melanggar kontrak. Sanksinya pun nggak main-main, ada yang sampai disuruh balikin semua dana beasiswa, semua. Jadi ini beneran serius. Nah, kalimat ini nih yang menurut saya paling kena. Ini soal perubahan mindset. Seringkali kita dengar argumen, gaji di luar kan lebih gede, saya pantes dong dapat itu. Tapi coba deh kita balik cara mikirnya. Cara pandang yang lebih tepat itu adalah, saya ini masih punya utang kontribusi ke negara, ke rakyat Indonesia, yang belum saya bayar lunas. Oke, biar adil, kita jangan cuma nyalahin satu pihak aja. Kita juga harus coba dengerin suara dari sisi para alumni. Karena, jujur aja, keluhan mereka itu seringkali ada benarnya. Pulang ke tanah air itu perjalanannya nggak selamanya mulus kayak yang dibayangkan. Coba bayangin deh, mereka pulang dengan semangat membara, bawa ilmu dan ide-ide baru. Ekspektasinya ketemu sistem yang adil, yang menghargai kompetensi. Tapi kenyataannya, seringkali yang dihadapi itu birokrasi yang berbelit-belit, budaya orang dalam yang lebih kuat dari prestasi, dan kompensasi yang mungkin jauh dari harapan. Keluhan ini nyata, dan kita nggak bisa tutup mata soal ini. Nah, disinilah kita sampai pada sebuah dilema yang paling besar. Kalau memang sistem di dalam negeri ini banyak kurangnya, banyak masalahnya, apakah itu bisa jadi pembenaran untuk pergi dan nggak kembali? Atau jangan-jangan justru itulah job description mereka? Justru itulah masalah yang seharusnya mereka pulang untuk selesaikan? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak nusuk ya, tapi ini penting banget buat kita tanyain. Katanya agen perubahan, tapi kok nunggu perubahannya terjadi dulu baru mau ikut kerja? Bukankah tugas seorang agen perubahan itu justru masuk ke dalam sistem yang mungkin masih berantakan itu dan jadi bagian yang memperbaikinya dari dalam? Dan ini bukan cuma teori atau omong kosong ngalo, ada contoh nyatanya, India. Dulu India itu ngalamin brain drain yang parah banget. Orang-orang pinternya semua lari ke barat. Tapi coba lihat apa yang terjadi di era 90-an. Para profesional diaspora ini mulai pada pulang. Bukan karena sistem di India tiba-tiba jadi sempurna. Bukan. Mereka pulang dan justru merekalah yang membuat sistem itu jadi lebih baik. Sampai bisa membangun industri IT jadi raksasa dunia seperti sekarang. Jadi kesimpulannya gimana? Jelas ini bukan masalah yang bisa kita timpakan ke satu pihak aja. Ini tuh kayak jalan dua arah.
nggak bisa cuma satu yang jalan. Baik negara dalam hal ini pemerintah maupun para alumni, dua-duanya punya tanggung jawab dan PR masing-masing supaya investasi besar ini nggak jadi sia-sia. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, PR pemerintah itu banyak. Benerin sistem kompensasi, potong birokrasi, bangun ekosistem kerja yang sehat, dan yang paling penting, tegakkan meritokrasi. Tapi di sisi lain, alumni juga punya kewajiban yang nggak bisa ditawar. Janji 2N+1 itu harga mati, harus sadar kalau ada utang kontribusi yang perlu dibayar, dan yang terpenting, mau untuk terjun dan bekerja di dalam sistem yang masih jauh dari kata sempurna ini. Intinya sih sebenarnya cuma ini. Perubahan itu nggak akan datang kalau kita cuma nunggu. Kalau semua orang pinter yang kita sekolahkan ke luar negeri nunggu kondisi di Indonesia sempurna dulu baru mau pulang, ya sampai kiamat juga perubahan itu nggak akan terjadi. Kondisi ideal itu harus diciptakan, bukan ditunggu. Jadi, pada akhirnya, kita harus kembali ke pemahaman dasar. Beasiswa yang dananya berasal dari pajak kita semua ini adalah sebuah perjanjian yang sangat serius. Sebuah kontrak sosial antara individu-individu terpilih dengan seluruh bangsa Indonesia. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah kutipan yang jujur aja pedas banget tapi sangat mengena. Kalau perjanjian ini terus-menerus diingkari, kalau komitmen ini diabaikan, artinya negara kita ini sebenarnya bukan lagi berinvestasi pada sumber daya manusia unggul. Kita cuma lagi sibuk membiayai tiket emigrasi kelas 1 untuk warga negara terbaik kita pindah permanen. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.